PSG berhasil lolos 16 besar setelah mengalahkan Liverpool lewat adu penalti. Namun sebelum itu, PSG juga menghadapi Manchester City untuk mengamankan tiket ke 32 besar UCL. Secara permainan, PSG lebih mendominasi melawan Liverpool, baik di leg pertama maupun di leg kedua. Dan baru-baru ini membantai Aston Villa di leg pertama. Apa yang membuat PSG sekuat itu? Mari kita bahas. PSG sering menggunakan formasi 4-1-2-2-1 atau 4-3-3. Ketika menyerang, formasi ini bisa menjadi 3-2-4-1 atau 2-1-3-4. Lalu bentuk lini belakang dan gelandang tengah yang rapat. Namun, lini depan yang melebar perlahan akan menyempit di area kotak penalti. Sering menjadi target umpan terobosan dan permainan 1-2. Kedua gelandang, Fabian dan Neves, sangat aktif dalam mengisi ruang build up maupun menyerang. Terlihat mereka sering bergantian membantu Vitinha. PSG juga melakukan umpan-umpan switch atau pemindahan bola ke sisi sayap lain untuk memecah pertahanan lawan. Saat permainan di sektor kanan, peran winger kiri, Barcola atau Suika, akan melebar menerima umpan pemindahan, namun juga bisa sebaliknya masuk menyempit. Gol yang tercipta dari taktik Luis Enrique adalah terobosan-terobosan cepat ke depan, maupun kerjasama area kotak penalti. Peran striker Dembele saat melawan Liverpool menjadi false nine atau penyerang palsu yang sering turun menjemput bola untuk memecah tekanan lawan. Umpan-umpan dan aktifnya para pemain masuk mengisi ruang salah satu kunci dalam taktik Luis Enrique ini. Secara bertahan, PSG bisa menjadi 4-2-2-2 atau 4-1-3-2 dengan dua lini depan agresif, menjaga dan pressure lawan. PSG menutup lini tengah dan membiarkan lawan mengumpan ke sektor sayap, lalu menutup ruang dengan pressure hingga lawan melakukan kesalahan. Vitinha yang aktif membantu lini bertahan ini sering menjadi back ekstra saat terkena counter maupun saat bertahan. PSG sering melakukan garis tinggi ketika bertahan dengan penekanan di depan. Kedua back Marquinhos dan Pacho siap untuk meredam umpan-umpan terobosan lawan. Lalu apa jadinya jika taktik ini diterapkan di FM24 Mobile? Stay tune ya. Hey everyone, kaum rebahan, selamat datang kembali di FM24 Mobile. Akhirnya aku kembali lagi setelah hampir 3 bulan lebih tidak konten. Terima kasih yang terus support dan menunggu konten dari aku, Hanan FM. Kali ini aku akan membahas taktik yang cukup menarik dari raksasa Prancis, yaitu Paris Saint-Germain atau PSG, asuhan Luis Enrique ya. Taktik ini cukup gila mengingat PSG tim besar dengan pemain yang berkualitas. Jadi aku sarankan kalian coba taktik ini di tim besar. Taktik ini berhasil menjuari semua liga domestik dan liga champion. Di sini seperti biasa, aku sudah melakukan transfer manual. Kita masuk di taktik. Variasi taktik Luis Enrique cukup banyak, jadi ada beberapa yang tidak bisa digunakan secara bersamaan. Seperti saat melawan Liverpool, PSG menggunakan 3 back untuk build up, berbeda saat melawan Aston Villa yang memaksa kedua back sayapnya underlap aktif maju. Di sini aku menggunakan formasi 4-3-3 V-style. Nanti akan ada beberapa alternatif taktik, jadi tonton sampai akhir ya. Kita masuk di role pemain, penjaga gawang Donnarumma, aku gunakan sweeper kiper. Donnarumma kiper yang aktif dalam build up dan tenang dalam tekanan lawan di belakang, memberi umpan-umpan ke kedua back sayap maupun ke tengah. Bekerja sama dengan Marquinhos dan Pacho maupun Mendes nantinya untuk menetralkan tekanan lawan ya. Untuk lini bertahan, aku gunakan Marquinhos dan Pacho sebagai ball playing defender. Peran ini akan memainkan umpan ke gelandang tengah langsung maupun ke depan. Kita butuh umpan-umpan masuk dari back ke lini tengah dan depan, jadi aku gunakan ball playing defender. Di PSG sendiri, kedua back ini sebagai build up lini belakang dengan menahan bola dan setenang mungkin meloloskan tekanan. Aku juga ingin memaksa kedua back cukup maju ke depan, jadi aku rasa ball playing defender akan lebih cocok di sini. Lalu untuk kedua back sayap, aku gunakan Hakimi sebagai inverted wingback dan Mendes sebagai fullback. Di sini aku menggunakan gaya serang saat melawan Aston Villa. Peran Hakimi nanti akan masuk ke tengah, maju underlap, menjadi striker atau gelandang serang tambahan. Di PSG, Hakimi sering underlap sebagai support maupun menyerang. Tergantung kerjasama dengan Dembele. Jika Dembele ke dalam, Hakimi bisa ke sisi luar dan sebaliknya. Namun kita tidak bisa melakukan itu, jadi aku fokuskan Hakimi underlap ke dalam sebagai inverted wingback. Masih kecil kemungkinannya dia akan overlap keluar ya. Lalu untuk Mendes sebagai fullback, aku ingin lebih memainkan perannya naik setengah lapangan. Saat melawan Liverpool, Mendes lebih pasif maju ke depan. Hal ini karena Liverpool menerapkan pressure penuh. Kalian juga bisa gunakan defensive fullback jika ingin Mendes lebih di belakang. Peran fullback ini akan memaksa Mendes sering ke depan, support winger dan gelandang tengah. Sesekali Mendes juga akan overlap dan terkadang bisa underlap meski kecil kemungkinannya. Saat melawan Aston Villa, Mendes lebih ke inverted wingback ke dalam seperti Hakimi.
meski tidak sesering Hakimi. Namun di sini aku tidak bisa karena akan bertabrakan perannya dengan gelandang tengah kita. Jadi aku putuskan sebagai fullback. Mendes akan aktif bekerja sama di belakang, tengah maupun di depan. Peran ini juga membuka kelebaran di sektor kiri agar lini tengah cukup terbuka nantinya. Kita masuk di lini serang, aku gunakan Dembele dan Squicca sebagai inside forward. Lini serang PSG sering berotasi bertukar posisi, terkadang Dembele menjadi striker, Barcola sebagai winger, Squicca terkadang di kiri dan terkadang menjadi di kanan. Hal ini untuk memecah penjagaan lini bertahan lawan. Namun kita tidak bisa melakukan itu karena tidak ada instruksi khusus ke pemain maupun di formasi. Jadi kalian cukup bisa merotasi secara manual mau pindah posisi pemainnya. Peran inside forward ini akan melakukan cutting inside ke dalam dengan menggiring, masuk mencari ruang atau menciptakan peluang menembak langsung dan mengumpan. Di PSG, Squicca sangat aktif dalam menggiring masuk, mencari kesempatan menembak maupun umpan kerjasama. Hal ini yang juga dilakukan Barcola atau Dembele sebagai inside forward. Aku rasa peran ini akan sangat cocok. Lalu untuk striker, aku gunakan sebagai deep lying forward. Striker PSG tidak bergantung pada umpan-umpan crossing. Striker ini lebih fokus pada mencari ruang atau menjemput bola ke dalam, menahan dan membantu lini serang seperti melawan Liverpool. Dembele yang diplot sebagai striker aktif turun menjemput bola, lalu mulai mendistribusikan ke kedua winger maupun ke tengah. Hal ini akan mengecoh pertahanan lawan. Jika back lawan ketarik, maka salah satu winger yang masuk meminta terobosan. Jika tidak dimarking, maka ruang kosong untuknya akan tercipta di sini. Aku gunakan deep lying forward karena di FM24 belum ada role false 9. Ketiga lini serang akan bekerja sama menciptakan peluang masing-masing, seperti umpan 1-2 ataupun peluang menembak. Lalu kita masuk di lini tengah, aku gunakan Vitinha sebagai deep lying playmaker, Neves sebagai roaming playmaker, dan Fabian sebagai box to box. Lini tengah PSG sering berotasi dalam build up, dua pemain akan membantu build up, sedangkan salah satunya akan naik, dan sering bergantian, terkadang Fabian yang naik, Neves yang lebih stay bersama Vitinha lalu mulai naik. Terkadang Neves yang turun, Fabian yang naik. Namun hal ini tidak bisa, jadi aku putuskan menginstruksikan Fabian yang sering naik dan Neves membantu Vitinha dalam build up. Jadi aku turunkan posisi Neves ke belakang. Hal ini agar Hakimi juga bisa maksimal underlap naik ke depan, tidak bertabrakan dengan Neves. Neves sendiri aku plot di belakang untuk tidak langsung naik melainkan perlahan naik ke tengah dan depan, sehingga Vitinha tidak sendirian saat build up. Lalu Vitinha di sini aku naikkan ke tengah karena di PSG perannya sering terlihat maju ke depan. Jadi sesekali Vitinha akan naik untuk menembak meski kecil kesempatannya ya. Deep lying playmaker ini cocok karena kita butuh pemain yang turun untuk memainkan tempo ke segala arah area pertahanan nantinya. Kerja sama lini tengah ini cukup kuat dalam segi bertahan dan rotasi dalam menyerang. Shape yang tercipta dari taktik ini adalah kedua back akan menjadi duo maut di belakang, Hakimi yang naik ke depan, Mendes naik setengah lapangan sesuai situasi permainan. Vitinha turun sebagai pengatur tempo dan arah permainan. Lalu Neves mulai sedikit naik dan Fabian naik ke depan. Untuk lini depan, Dembele, Squicca bisa melebar dan menyempit. Dan Barcola turun menjemput bola. Shape 2-2-3-3 terbentuk di sini ya. Lalu kita masuk di instruksi tim, aku gunakan mentality menyerang, kedalaman di balance, tempo di pelan, creative freedom di ekspresif. Mentality menyerang ini akan cocok di PSG karena pemain fokus dalam menyerang. Kedalaman di balance ini aku rasa lebih tepat. PSG memiliki kedalaman lini belakang yang sempit, namun lini depan melebar di setengah lapangan dan akan menyempit di area kotak penalti. Jika kita menggunakan kedalaman yang lebar, lini belakang akan terlalu terbuka, dan lini depan sering terlambat untuk menyempit. Jadi aku putuskan menggunakan balance ya. Creative freedom di ekspresif dibutuhkan karena kerjasama PSG dalam transisi menyerang menuntut pemain bermain lebih fleksibel dalam segi rotasi pemain. Begitu pula dengan pemindahan bola. Aku rasa akan cukup cocok diterapkan di taktik ini. Kita masuk di instruksi bertahan. Aku gunakan garis tinggi dalam bertahan, closing down di all over, tackling di cushion, jebakan offside, dan buang waktu aku matikan. Garis tinggi ini sering digunakan PSG dalam bertahan untuk merebut bola di area lawan. PSG juga melakukan pressure secara penuh langsung ke lawan dengan memaksa lawan mengumpan ke samping dan umpan jauh ke depan. Aku sarankan jika kalian tim kecil atau menengah, kalian bisa rubah di balance saja ya, karena butuh pemain belakang dengan kecepatan yang tinggi untuk mengover umpan terobosan lawan nantinya. Di sini aku tidak bisa menerapkan bentuk pertahanan seperti di PSG 4-1-3-2 atau 4-2-2-2.
Jadi bentuk bertahan menjadi 4-1-2-3 atau 4-2-4 nantinya. Kita masuk di instruksi menyerang. Aku gunakan final tap di work into box dan talk ball. Passing fokus di mix, passing tipe pendek, dan goal distribusi di pendek. PSG melakukan serangan dari build up keeper dan umpan-umpan pendek ke lini tengah, lalu terobosan ke depan jika lawan menerapkan garis tinggi, atau umpan-umpan pendek lalu mulai kerja sama di area kotak penalti dengan menyempitnya lini depan. Jadi aku putuskan menggunakan umpan pendek semua. Final third di work into box dan talk ball memaksa pemain untuk bermain umpan 1-2 di area kotak penalti dan umpan langsung ke lini depan dengan terobosan. Hal ini yang sering dilakukan PSG dalam setiap serangannya. PSG jarang melakukan umpan-umpan crossing dari sayapnya, jadi work into box akan cocok diterapkannya. Taktik ini cukup gila jika diterapkan di PSG karena kuatnya para pemain dalam segi ability maupun teknik. Taktik ini menjuarai semua kompetisi, baik domestik, Liga Champions, dan Liga Super. Aku rekomendasi taktik ini hanya untuk tim besar saja ya. Untuk set piece seperti biasa, kalian bisa cek set piece yang pernah aku buat di taktik The Zerbi, karena set piece paling efektif menurut aku yang aku buat. Oke, itu saja video dari aku. Semoga kalian suka. Komen di bawah ya guys, apakah taktik ini cocok diterapkan di tim kalian? Untuk alternatif taktik, aku upload di video khusus langganan. Terima kasih yang sudah setia berlangganan. Wahai kalian kaum rebahan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa kembali. Bye. Henan Gaming.